Bapak, Ibu, saudara-saudari umat paroki Santo Petrus dan Paulus Rembang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di pertemuan APP yang kedua ini. Dan berkah dalam. Masih ingat ya tema APP 2021 tahun ini? Ya, tema APP kita tahun ini adalah bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dalam pertemuan APP yang pertama, kita telah diajak untuk mengalami perjumpaan Yesus dengan para muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, di mana di tengah pekerjaan mereka, Yesuslah yang datang untuk menjumpai mereka dan mengajak mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan karena iman mereka yang sangat kuat, tanpa bertanya, mereka mengikuti Yesus dan berani meninggalkan segalanya. Bagaimanakah dengan sikap kita? Semoga kita bisa bersikap seperti para murid Yesus. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pertemuan yang kedua ini kita akan diajak untuk mendengarkan dan merenungkan pengakuan Santo Petrus tentang Yesus Sang Mesias yang nanti akan kita dengarkan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 30. Kita akan berjalan bersama menimba pengalaman iman tentang pengakuan Petrus, di mana kita nanti diharapkan juga berani mengakui Yesus sebagai Guru dan Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendalami dan merenungkan tema pertemuan APP yang kedua ini dengan sejenak meninggalkan alam keramaian dan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, marilah kita awali pertemuan APP yang kedua ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, dengan rasa syukur atas penyelenggaraanmu bagi hidup kami menghaturkan terima kasih atas rahmat iman dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Melalui pengalaman Santo Petrus di pantai yang didatangi Tuhan Yesus dan diajak untuk mengikutinya, kami semakin menyadari bahwa menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan kami, merupakan rahmat ilahi-Mu. Dengan usaha kami sendiri, tidak mungkin kami dapat setia mengikuti dan semakin mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus. Hari ini, kami hendak melanjutkan perjalanan pendalaman iman di masa Prapaskah ini dengan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus Sang Mesias. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal budi dan hati kami, sehingga kami semakin memahami isi dan konsekuensi pengakuan iman kami kepada Yesus Kristus,
Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada kesempatan kali ini dalam pertemuan APP yang kedua, kita diajak kembali untuk belajar bersama-sama dari Injil Markus. Untuk itu mari kita kembali bersama-sama membaca perlahan-lahan sambil kita meresapkannya di dalam hati kita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, kita membaca kembali Injil Markus ini. Dan nanti saya akan membacakan 3 buah pertanyaan yang bisa membantu kita untuk lebih memahami apa maksud Tuhan Yesus melalui bacaan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak itu untuk lebih memahami, mendalami apa maksud teks Markus ini. Saya akan membacakan 3 buah pertanyaan dan nanti Bapak Ibu silakan menjawab di dalam hatinya, hati Bapak Ibu sendiri. Dan mungkin nanti di kesempatan lain atau mungkin setelah akhir pertemuan ini bisa sharing dengan anggota keluarga yang lain. Baik Bapak Ibu, yang pertama, menurut Bapak Ibu, mengapa Yesus perlu tahu pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya sendiri? Yang kedua,
Yesus sudah mendengar dari para muridnya pandangan orang lain yang bukan muridnya tentang dirinya. Menurut Bapak Ibu, mengapa Yesus masih perlu bertanya kepada para muridnya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus melarang kepada para muridnya supaya jangan menceritakan atau memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya? Demikian Bapak Ibu, pendalaman teks Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 30 yang mengajak kita bersama untuk merenungkan 3 pertanyaan tadi. Bapak Ibu nanti silakan sharing dengan Bapak Ibu yang lain atau dengan anggota keluarga. Bisa dilaksanakan setelah pertemuan ini selesai atau pada kesempatan-kesempatan lain. Tapi kami berharap jangan sampai melebihi dari pertemuan atau sebelum masuk pertemuan yang ketiga atau sesudah pertemuan yang ketiga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, berkah dalam. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan melalui Injil Markus 8 ayat 27 sampai 30 dan mendalaminya dengan dibantu dengan beberapa pertanyaan, maka mari kita merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Markus tersebut. Bapak Ibu dan para saudara terkasih, dalam pertemuan yang lalu, kita diajak untuk mengalami perjumpaan Yesus dengan Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes di tengah pekerjaan mereka. Yesuslah yang datang menjumpai mereka dan mengajak mereka menjadi penjala manusia. Mereka langsung mengikuti Yesus. Tidak diketahui dengan jelas apa alasan mereka mengikuti Yesus. Mungkin mereka pernah mendengar cerita dari orang lain tentang Yesus dan apa yang dilakukannya. Sejauh mana mereka mengenal Yesus sehingga mereka mau mengikuti Yesus? Apa sebenarnya yang mereka harapkan dengan mengikuti Yesus? Pertanyaan-pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan kita sebagai murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, sejak berjumpa dengan Yesus dan diajak untuk mengikutinya, untuk dijadikan penjala manusia, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus terus mengikuti Yesus. Berbagai pengalaman telah mereka alami bersama Yesus. Dalam rumah ibadat, banyak orang takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan roh-roh jahat pun takut kepada Yesus.
Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Mereka menyaksikan Yesus yang berdoa sebelum berkeliling ke tempat-tempat lain untuk mengajar. Di tengah perjalanan, banyak orang sakit disembuhkan. Di antaranya orang kusta, lumpuh, tuli, dan buta. Selanjutnya, Yesus masih mengajak 8 orang lagi untuk menjadi muridnya, sehingga jumlah mereka menjadi 12 orang. Yesus mengajar banyak orang dengan penuh wibawa dan menggunakan berbagai perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu seorang penabur, pelita, benih yang tumbuh di tanah, biji sesawi, ragi orang Farisi dan Herodes. Para murid juga diutus berdua-dua oleh Yesus ke berbagai tempat untuk menyerukan pertobatan. Bersama Yesus, mereka juga mengalami situasi hidup yang berbahaya ketika sedang berlayar dihantam angin tofan yang dahsyat di tengah danau. Namun Yesus meredakan angin dan gelombang di danau itu. Selain itu, mereka juga menyaksikan Yesus berjalan di atas air di danau ketika mereka berlayar menuju Betsaida. Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan yang mereka bawa untuk memberi makan ribuan orang sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Kembali Yesus memberi makan 4.000 orang dengan menggandakan 7 roti yang mereka bawa. Semakin hari, Yesus memikat semakin banyak orang. Mereka mencari Yesus untuk disembuhkan dari berbagai penyakit, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan banyak mujizat yang dilakukannya. Meski demikian, para pemuka agama Yahudi, ahli Taurat dan kaum Farisi tidak menyukai Yesus. Bahkan Yesus pun ditolak oleh orang-orang di kampungnya sendiri, yaitu Nazaret. Bapak, Ibu, dan para saudara, kita telah berjalan mengikuti Yesus bersama Petrus dan para murid lainnya. Aneka ragam pengalaman telah kita lalui. Ketika sedang dalam perjalanan menuju kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi, di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Tidak dijelaskan mengapa Yesus bertanya demikian kepada muridnya. Dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui aneka ragam pemahaman orang-orang tentang siapa Yesus itu. Namun dari jawaban-jawaban itu dapat diketahui bahwa bagi banyak orang, Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus secara khusus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang menyerukan agar umat Israel kembali ke jalan Allah. Namun, dari sejarah umat Israel, semua nabi ditolak oleh umat Israel dan dibunuh. Selanjutnya Yesus bertanya lagi, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada para muridnya, Yesus tentu memiliki maksud yang khusus.
Para murid adalah orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Yesus untuk mengikutinya, sehingga mereka memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus dan menyaksikan karya-karya Yesus dari dekat. Oleh Yesus, mereka juga dibentuk menjadi sebuah persekutuan hidup yang disatukan oleh Yesus sendiri. Dengan keistimewaan seperti itu, bagaimana sebenarnya pengenalan mereka tentang siapakah Yesus itu? Bapak, Ibu, dan para saudara, mewakili teman-temannya, Petrus dengan tegas menjawab, "Engkau adalah Mesias." Mesias berarti yang diurapi oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel mengalami kejayaan sebagai bangsa pilihan Allah seperti pada zaman Raja Daud. Dengan demikian, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias berisi harapan agar Yesus sebagai Raja yang diurapi Allah seperti Raja Daud yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer. Apalagi pada waktu itu, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka merindukan bebas dari penjajahan Romawi dan memiliki kejayaan seperti pada zaman Daud. Maka pengakuan Yesus adalah Mesias berarti memiliki pengharapan Yesus berkuasa seperti Raja Daud. Dan pandangan inilah yang hidup di kalangan warga masyarakat. Mendengar pengakuan Petrus yang mewakili para murid lainnya itu, Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Tidak dijelaskan mengapa Yesus melarang mereka dengan keras agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Apakah karena pengakuan Petrus itu tidak benar? Jika pengakuan Petrus itu tidak benar, mengapa Yesus tidak membenarkan? Dari pengalaman mengikuti Yesus selama ini, Petrus jelas melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi oleh Allah. Petrus menyaksikan Yesus melakukan banyak mukjizat yang menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa Allah. Tidak ada manusia lain yang mampu melakukan mukjizat yang telah dilakukan Yesus. Mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus juga menunjukkan dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias yang menyejahterakan rakyatnya. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan Yesus merupakan kebijaksanaan Mesias. Ribuan rakyat selalu mengikuti dan mengelilingi Yesus dimanapun Yesus berada. Hal itu jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang diharapkan dan dirindukan warga masyarakat. Maka benar jika Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mengapa Yesus melarang keras mereka memberitahukan kepada siapapun tentang siapa Dia? Bapak, Ibu, dan para saudara, sebagai seorang murid, tentu kita telah menyatakan pengakuan tentang siapa Yesus bagi kita. Pengakuan iman yang kita nyatakan ada beragam wujudnya. Ketika kita membuat tanda salib, mendoakan syahadat,
kata dan perilaku hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati, meski hanya sebatas online, bersekutu dan saling membantu dengan saudara seiman, menghormati orang lain, khususnya mereka yang miskin, lemah, dan tidak berdaya, serta difabel, setia terhadap janji perkawinan, murah hati dalam membantu orang yang membutuhkan. Setiap kali malam Paskah, kita juga menyatakan pengakuan iman kita. Dan masih banyak bentuk lainnya. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah itu semua dilakukan dengan sepenuh hati? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, demikian renungan dari Injil pada pertemuan yang kedua ini. Maka marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan ini, dan nanti kita akan melanjutkan untuk pertanyaan pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita merefleksikan diri dari renungan itu di dalam diri kita dengan beberapa pertanyaan berikut. 1. Sudah sekian lama Anda menjadi murid Yesus. Sebagai murid Yesus, apa yang paling berkesan dari pengajaran Yesus? Mengapa? 2. Sebagai murid Yesus, Anda mengikuti Yesus dengan setia sampai hari ini. Apakah Yesus mempunyai pengaruh dalam hidup Anda? Dalam hal apa Yesus mempengaruhi hidup Anda? 3. Setelah sekian lama menjadi murid Yesus dengan segala suka duka hidup yang telah Anda alami, apa jawaban Anda ketika ditanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Mengapa? 4. Di sekitar Anda tentu banyak orang yang bukan pengikut Yesus. Mereka memiliki pemahaman tentang siapa Yesus itu. Sejauh mana Anda mendengar pemahaman mereka tentang Yesus? Apakah pemahaman mereka mempengaruhi pengakuan Anda terhadap Yesus? Ibu bapak yang terkasih, langkah selanjutnya adalah doa APP. Mari kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami. Kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah,
kami telah berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemurnian iman dengan merenungkan sabda putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah Ibu Bapak yang terkasih, pertemuan APP ini kita mahkotai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita doakan doa penutup bersama-sama. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan pengakuan yang telah dinyatakan Santo Petrus tentang Yesus Mesias. Bantulah kami agar semua pengakuan iman kami sungguh kami wujudkan dalam hidup kami setiap hari di tengah masyarakat. Jangan biarkan kami hanya sebatas memberikan pengakuan kata-kata belaka. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami bagi mereka yang telah meninggal. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyub,
penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pertemuan APP pada minggu kedua ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan mohon berkat Tuhan melalui gembala kita Romo Somi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja selesai mengikuti pertemuan APP kita yang kedua. Kembali kita masih bersama dengan Simon Petrus. Kita berjalan bersama untuk mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Dalam pertemuan kedua ini, kita diajak untuk menimba pengalaman iman dari pengakuan Petrus. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk menutup pendalaman APP kita yang kedua ini, agar kita juga sebagai murid-murid Kristus dalam hidup kita keseharian kita juga berani mengakui diri kita sebagai murid Kristus, berani mengakui Yesus juga sebagai Tuhan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari beserta dengan seluruh keluarga senantiasa dilindungi dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra